Tempat sumber, aliran, dan yang dialiri Sungai Nil. Al-Masmudi dalam kitab Muruj al-Dhahab mengatakan, pengarang Al-Aqalim As-Sab'ah menukilkan bahwa Nil berasal dari Gunung Al-Qomar. Dari 10 sumber mata air, setiap 5 mata air menyatu dalam satu aliran air yang ada di sana, dan kemudian menjadi 2 aliran yang mengalir. Dia menceritakan bahwa ciri-ciri Gunung Al-Qomar itu adalah seperti diukir. Di puncaknya banyak ponclotan yang besar. Diceritakan bahwa Gunung Al-Qomar berada di belakang garis istiwa atau garis tengah atau khatulistiwa, yang di tempat tersebut selamanya waktu siang dan malamnya sebanding. Di atasnya lah bulan terbit. Al-Mas'udi juga mengatakan, Nil mengalir di atas bumi sejauh 1000 farsakh, di tanah yang makmur maupun yang hancur, hingga alirannya sampai ke negeri Sudan hingga Soid atau dataran tinggi Mesir. Ke tempat ini berdatangan kapal-kapal dari pusat atau kota pertama kaum muslim di Mesir. Di beberapa mil kawasan Aswan, salah satu kota di Mesir, banyak gunung dan batu yang di tengah-tengahnya mengalir Sungai Nil, sehingga di sini sulit untuk menjalankan kapal. Tempat ini berbeda dengan tempat-tempat kapal di Habasyah atau Ethiopia dan kota-kota kaum muslim lainnya. Tempat ini dikenal dengan nama Janadil dan Sukhur. Sungai Nil mengalir ke Laut Dimyati, Roshid, dan Iskandaria, dan dari sana pula bermuara di Laut Asin. Al-Kindi mengatakan bahwa Nil bersumber dari sebuah kubah yang terbuat dari zabarjud. Ia mengalir ke tanah yang di sana tumbuh batangan emas. Dari sana alirannya terpecah menjadi 2. Satu mengalir ke tanah Hindi yang disebut dengan Sungai Mahron, dan yang satu lagi mengalir ke tanah Zinji atau Eropa. Hermes mengatakan, dari kubah ini keluar 4 sungai, yaitu Sihan, Jaihan, Efrat, dan Nil. Ada sebuah hikayat, dituturkan bahwa Raja Nakrawash Al-Jabbar bin Mashrayim pergi ke tempat keluarnya Sungai Nil. Dia menggalinya dan memperbaiki tempat alirannya. Dia menjelajahi bumi dan membagi-baginya tanpa ada halangan. Dia merekayasa tempat Nil dan mengalirkannya ke berbagai sungai yang mengalir ke berbagai tempat supaya bisa diambil manfaat oleh orang banyak. Di sana dia membuat 45 patung yang mengelilingi air hingga dari sana air Nil tidak keluar. Patung-patung itu diberi lubang bundar untuk jalan keluar air melalui tenggorokan patung-patung tersebut. Di sana dibuatkan ukuran untuk mengatur aliran sungai tersebut. Air sungai itu ditampung ke dalam 2 saluran. Kemudian dari 2 saluran ini dialirkan pada satu saluran yang besar yang bisa menampung keseluruhan air. Patung-patung itu diberikan ukuran tertentu agar membawa kebaikan bagi bangsa Mesir, bukan membawa kerusakan. Ukuran tersebut adalah 16 siku. Siku pada saat itu adalah 32 jari. Air-air yang luber keluar melalui saluran-saluran yang ada di kanan dan di kiri patung dan mengalir ke pasir-pasir dan semak-semak yang tidak diambil manfaatnya di belakang garis istiwa. Seandainya tidak dibuat demikian, tentu Nil akan menenggelamkan semua negeri yang dilaluinya. Seseorang mengatakan, seandainya Sungai Nil tidak mengalir di Laut Asin dan menyerap asinnya, tentu air Nil yang diminum lebih manis daripada madu dan lebih putih daripada susu. Salah seorang ahli hikmah mengatakan, seandainya di Mesir tidak ada laimun, sejenis jeruk nipis besar, tentu penduduknya akan sakit.
bahkan sampai meninggal karena manisnya Sungai Nil. Asamnya air Laimun bahkan bisa mengalahkan pahitnya Empedu. Al-Kindi mengatakan bahwa Nil mengalir ke 60 kerajaan yang ada di Habasyah atau Ethiopia dan Zinji. Dalam tarikhnya, Ibnu Zaulak mengatakan bahwa salah seorang raja memerintahkan kaumnya untuk berjalan menyusuri tempat yang dialiri oleh Nil. Mereka berangkat hingga sampai ke sebuah gunung yang tinggi. Di sana ada air terjun yang bergemuruh suaranya, hingga seseorang hampir saja tidak bisa mendengar suara sahabatnya. Salah seorang di antara kaum mencoba naik ke puncak gunung untuk melihat apa yang ada di balik gunung itu. Ketika sampai di puncak, tiba-tiba dia tertawa dan bertepuk tangan. Lalu dia pergi di telan gunung dan tidak kembali. Sahabatnya tidak ada yang tahu bagaimana keadaannya. Setelah itu, laki-laki lain naik ke puncak untuk melihat apa yang ada di balik gunung dan apa yang menimpa sahabatnya. Setelah ada di puncak, orang itu pun bertingkah sama seperti sahabatnya yang pertama, tertawa, bertepuk tangan, dan menghilang tidak kembali. Para sahabatnya tidak mengetahui apa yang terjadi dengannya. Orang ketiga berdiri untuk melakukan hal yang sama. Dia berkata kepada para sahabatnya, "Ikatkan tali ke pinggangku. Apabila aku telah sampai ke tempat yang telah dicapai oleh dua sahabatku, dan aku melakukan apa yang mereka lakukan, maka tariklah aku dengan tali ini." Semua rencana itu mereka laksanakan. Tatkala orang yang ketiga telah ada di puncak gunung, dia bertepuk tangan dan hendak pergi ke dalam gunung. Para sahabatnya yang di bawah menariknya dengan tali sehingga dia jatuh ke hadapan mereka. Ketika sampai di bawah, lidahnya menjadi bisu dan tidak bisa menjawab pertanyaan. Dia bertahan untuk beberapa saat, tidak lama kemudian dia mati. Maka pulanglah kaum itu dengan tidak mengetahui kabar lain tentang Nil. Imam Al-Laits bin Sa'ad radhiyallahu an mengatakan, "Aku mendapatkan sebuah cerita bahwa seorang laki-laki bernama Hamid bin Abi Salim, salah seorang anak Ais bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil alaihi salam, melarikan diri dari salah seorang raja yang kejam. Dia datang ke Mesir. Ketika melihat Nil, dia merasa takjub hingga dia bersumpah kepada dirinya tidak akan menjauhi pinggir sungai Nil hingga dia sampai ke ujungnya dan dari mana sumbernya, atau dia meninggal sebelum semuanya tercapai. Selama 30 tahun dia terus menyusuri pinggir sungai Nil hingga dia sampai ke sebuah gunung Al-Qomar. Tiba-tiba dia melihat seorang laki-laki sedang sholat di bawah pohon apel. Setelah orang itu melihatnya, dia mengucapkan salam dan beramah tamah dengannya. Laki-laki yang ada di bawah pohon itu bertanya, "Siapa engkau, hai laki-laki?" Hamid menjawab, "Aku adalah anak Ais bin Ishaq bin Ibrahim Al-Khalil alaihi salam." "Anda sendiri siapa?" Dia menjawab, "Aku adalah Abu Al-Abbas Al-Khidir." "Apa tujuanmu datang ke sini?" Hamid menjawab, "Aku sedang mencari tahu tentang Nil." Khidir alaihi salam berkata, "Akan lewat di hadapanmu ular yang bisa engkau lihat ekornya, tetapi engkau tidak akan dapat melihat kepalanya. Jangan takut, karena ular itu akan membawamu ke pinggir laut Zafta. Sesampainya di sana, berjalanlah di daratannya. Engkau akan tiba di sebuah tanah dari emas, dan di sana ada gunung dan pepohonan." Setelah Hamid berlalu dari hadapan Khidir, dia melakukan apa yang diucapkan olehnya. Tatkala dia sampai ke tanah emas, dia melihat sebuah kubah dari emas dengan 4 pintu. Kemudian dia melihat Nil mengalir dari dalam kubah tersebut. Dari setiap pintu mengalir satu sungai ke berbagai arah bumi, yaitu Sihan, Jaihan, Efrat, dan Nil. Hamid bermaksud untuk mendatangi apa yang ada di balik kubah tersebut. Tiba-tiba seorang malaikat datang dan berkata kepadanya, "Hei Hamid, berhenti di tempatmu."
Pengetahuanmu tentang Nil sudah mencapai ujungnya. Di balik itu tidak ada lagi apa-apa kecuali surga. Hamid berkata, aku ingin melihat surga. Malaikat berkata, pada hari ini engkau tidak akan sanggup untuk memasukinya. Maka duduklah Hamid di pinggir sungai Nil sambil meminum airnya. Ternyata airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, dan lebih dingin daripada salju. Semakna dengan ini ada sebuah syair, Sungai Nil Mesir adalah sungai dari surga. Airnya bisa menghidupkan ranting. Apabila orang-orang membandingkannya, katakanlah, tidak akan ada mata yang melihat sungai sepertinya. Dituturkan bahwa Hamid melihat perahu yang bisa berkeliling dengan matahari, bulan, dan bintang. Bentuknya menyerupai kincir. Diceritakan bahwa Hamid menaiki kapal itu dan berkeliling ke seluruh dunia. Menurut cerita lain, dia tidak menaikinya. Menurut sebuah riwayat, malaikat tersebut datang kepada Hamid membawa setandan anggur dari surga. Anggur-anggur itu memiliki 3 warna, hijau seperti zabarjud, merah seperti yakut, dan putih seperti mutiara. Malaikat berkata kepadanya, ini adalah anggur surga yang belum matang, dan bukan termasuk anggur yang terbaiknya. Selanjutnya Hamid meninggalkan tempat itu pergi menuju Laut Zafta dengan menunggangi ular tadi. Ketika ular tersebut terbang mendekati matahari sewaktu terbenam, hampir saja matahari menelannya. Dilemparkannya lah Hamid ke pinggir Laut Zafta ke tempat pemberangkatannya tadi. Selanjutnya Hamid menemui Khidir alaihi salam. Maka dia ceritakan semua kejadian yang dialaminya. Diceritakan bahwa Hamid tidak lagi memakan makanan dunia karena dia telah makan anggur yang dari surga itu. Tidak lama kemudian dia meninggal.